is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo teman-teman Campus Connection, senang sekali bisa kembali beribadah bersama teman-teman semua. Di pertengahan tahun ini, saya harap kita semua masih semangat dalam menjalani setiap aktivitas kita. Rintangan dan tantangan boleh ada, tapi ingat teman-teman, kasih karunia dan anugerah Tuhan juga selalu ada buat kita semua. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan, kami boleh beribadah dengan bebas hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati lidah bibir hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan isi firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Tuhan teman-teman yang mendengarkan, supaya mereka bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Emmy Dempsey.
salah satu direktur dari InterVarsity Pioneer Camp, camp musim panas untuk anak dan pemuda yang berbasis pengajaran Kristen. Keren banget ya teman-teman, Amy Dempsey ini adalah direktur camp. Nah, tapi kalau misalnya ditanya nih, siapakah Amy Dempsey? Dia akan memberitahu bahwa dia adalah orang yang paling tidak mungkin terlibat dengan hal ini. Padahal, Amy telah terlibat di dalam camp ini kurang lebih 70 tahun terakhir kehidupannya. Kehidupan Amy dimulai jauh dari camp ini. Dia lahir pada tahun 1942 di tengah keluarga misionaris. Ayahnya adalah seorang misionaris di Bolivia. Kehidupan keluarga ini berubah ketika sang ayah mati sebagai martir. Amy dan keluarganya kemudian kembali ke Kanada. Amy mulai mengikuti camp musim panasnya pada usia 8 tahun. Camp pertamanya dilalui dengan tidak mulus. Momen-momen camp ini diisi dengan kesedihan atas kematian ayahnya. Akan tetapi, Amy menemukan sesuatu kedamaian ketika dia menghabiskan waktu bersama Tuhan, baik dalam doa maupun dalam firman-Nya. Meskipun mengawali dengan sulit, Amy terus menghadiri camp musim panas Pioneer dan memutuskan untuk terlibat di dalam pelayanan InterVarsity selama masa remajanya. Dia kemudian menghadiri persekutuan-persekutuan, mengambil pelatihan menjadi konselor, dan mulai melayani sebagai konselor di sana, hingga menjadi craft director di camp tersebut. Setelah menikah, pada tahun 1962, Amy memutuskan untuk meninggalkan Pioneer dan mengurus keluarganya. Namun, di tahun 1973, Amy kembali diminta untuk menjadi craft director di camp tersebut. Amy ragu karena berpikir dia punya 4 anak laki-laki yang harus diurus. Gary, suaminya mendorong Amy supaya dia bisa mengambil kesempatan itu karena sesuai dengan kemampuan Amy. Tanpa dia sadari, satu keputusan itu menjadi lebih dari 48 tahun pelayanan di Pioneer dan InterVarsity. Untuk mencatat kisah dari banyak individu yang telah tersentuh oleh kehidupan Amy adalah satu hal yang mustahil. Pelayanan yang dia pimpin dan peran yang dia jalankan selama bertahun-tahun sangat banyak. Namun, melalui itu semua hatinya tetap sama. Ketika Tuhan telah memimpin Amy ke tempat-tempat yang tidak dia minta dan memanggilnya untuk melayani dengan cara yang tidak dia rencanakan, Amy selalu mengiyakan. Mungkin dikatakan Amy adalah orang yang paling tidak mungkin terlibat dengan perkemahan ini. Tetapi dengan rahmat Tuhan, dia melakukannya. Amy hanya menjawab panggilan tersebut dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sama halnya dengan hidup kita, teman-teman. Iman membawa kita dapat menjawab panggilan Tuhan dan mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai murid Yesus, kita mendengar firman Tuhan tentang yang namanya iman. Kita sering dengar hidup dengan iman. Nah, pertanyaannya, sebenarnya iman itu apa sih? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya teman-teman, beriman itu berarti kita percaya akan Tuhan dan kuasanya walaupun kita belum melihat dengan mata kepala kita. Kita beriman di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami hari ini, Tuhan pasti pegang kendali atas hidup kita. Kita beriman kalau masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Kita beriman kalau hari ini kita tidak akan kekurangan apapun yang kita butuhkan. Entah itu pakaian, makanan, ataupun tempat tinggal. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Bukankah burung pipit pun Tuhan pelihara? Masa iya kita tidak dipelihara? Kita beriman kalau kita pasti bisa lulus kuliah tepat waktu. Dan kita beriman kalau semua keperluan perkuliahan kita pasti Tuhan cukupkan. Sebentar Kak, kalau gitu bedanya beriman dan percaya itu apa? Nah ini emang sedikit tricky teman-teman. Beriman dan percaya itu bedanya tipis. Di dalam bahasa Inggris iman disebut faith. Sedangkan percaya itu trust. Faith versus trust. Dari beberapa sumber yang saya baca tentang perbedaan antara faith and trust, iman dan percaya, saya bisa rangkum seperti ini teman-teman. Yang namanya percaya atau trust, itu biasanya saat kita sudah melihat yang sudah pasti. Contoh, saat kita memesan makanan, katakanlah kita pesan ayam geprek dengan cabai yang banyak. Kita lihat proses pembuatannya, di mana ayamnya dibalut dengan tepung, ayamnya digoreng, lalu ditambah lagi dengan sambelnya, ditambah lagi pakai cabai bubuk tabur, kemudian terakhir dikasih lagi cabai rawit. Kita pasti percaya kalau ayam geprek itu pasti pedas, walaupun kita belum mencobanya.
Saat kita melihat air galon yang biasa kita minum, kita percaya bahwa suatu saat nanti air galon tersebut akan habis karena selalu diminum terus-menerus. Percaya atau trust itu terjadi saat kita melihat sesuatu yang sudah pasti atau hampir pasti terjadi. Berbeda dengan yang namanya iman atau faith. Di dalam pengajaran dasar kekristenan dalam buku Pola Hidup dalam Kerajaan Allah yang gereja kita gunakan, kita mengenal ada 3 iman. Yang pertama, iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Iman percaya bahwa Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, iman yang bertumbuh, yaitu iman yang didapatkan melalui perenungan akan firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan bersaksi. Dan yang ketiga, karunia iman. Karunia ini muncul saat Roh Kudus bekerja. Nah, iman yang kita bahas hari ini adalah iman yang bertumbuh. Ibrani 11 ayat 1 di dalam versi NIV tertulis demikian. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kata confidence jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah keyakinan atau percaya diri. Sementara assurance artinya adalah jaminan atau kepastian. Wow, kita bisa lihat nih perbedaannya. Iman itu suatu keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan kepastian walaupun kita belum melihatnya dengan mata kita. Kita percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa walaupun kita belum melihat hasilnya saat ini. Kita percaya dan berharap akan suatu hal karena kita yakin janjinya pasti ditepati. Kalau hari ini rasanya kuliah susah banget, kita lagi skripsian, dosennya susah banget ditemuin, di chat nggak dibales-bales. Berimanlah teman-teman, berimanlah kalau kita bisa lulus tepat waktu walau rasanya nggak mungkin banget. Kita percaya akan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan, selama kita lakukan yang terbaik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pasti bisa lulus tepat waktu. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yaitu Gideon. Kisah Gideon ini ada di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai 8. Siapa sih Gideon ini dan apa yang dilakukannya sehingga kita perlu belajar tentang iman lewat hidup Gideon? Nah, kita mau belajar 3 hal teman-teman. Yang pertama, dengan iman Gideon menjawab panggilan Tuhan. Sama-sama kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kita tahu dari ayat ini, Gideon itu adalah anaknya Yoas, orang Abiezer. Dan apa yang sedang dilakukan Gideon? Gideon lagi mengirik gandum sambil bersembunyi supaya nggak ketahuan sama orang Midian. Kenapa Gideon bersembunyi? Karena pada saat itu dikatakan Israel sedang dalam cengkraman orang Midian. Sehingga Gideon gak mau kelihatan sama orang Midian. Nah, di tengah-tengah kondisi Gideon mengirik gandum sambil bersembunyi, justru malaikat Tuhan ini menampakkan diri di depan Gideon dan berkata demikian di ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau diperhatikan ini kok agak aneh ya teman-teman. Tuhan bilang Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Sedangkan Gideon ini lagi bersembunyi. Loh, gak salah orang nih. Yakin Tuhan lagi bilang ke Gideon. Karena sangat berlawanan ya teman-teman. Coba kita lihat respon Gideon di ayat yang ke-13 sampai 14. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ketika mendapat panggilan Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian, respon Gideon itu nggak langsung bilang, yes Lord, ini aku, oke siap. Nggak kayak gitu teman-teman. Dia bukan tipe orang yang excited, dia bukan tipe orang yang seneng sama challenge atau tantangan. Jadi pertama-tama Gideon menguji dulu nih, sebenarnya beneran ini Tuhan bukan ya?
Benar Tuhan yang panggil bukan sih? Nah, di ayat selanjutnya, ayat 17 sampai 18, Gideon meminta tanda kalau benar ini Tuhan yang panggil. Gideon meminta supaya Tuhan tetap tinggal dan Gideon mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Sampai akhirnya Gideon percaya dan menjawab panggilan Tuhan tersebut. Kita lihat sikap Gideon saat Tuhan panggil. Awalnya dia mencoba untuk menguji dulu, beneran panggilan Tuhan bukan nih? Lalu setelah dia tahu betul itu Tuhan yang berbicara kepadanya, respon Gideon saat disuruh untuk menghancurkan Baal, dia nggak banyak tanya, dia nggak banyak bu, nggak ada. Tapi Tuhan, tapi kan, nah enggak teman-teman. Dia langsung melakukan yang Tuhan perintahkan karena dia percaya, dia beriman sama Tuhan. Kalau Tuhan udah panggil dia, Tuhan sendiri yang akan menyertai dia. Sebenarnya Gideon pun bukan dengan langsung gagah berani, dia langsung melakukan perintah Tuhan. Di ayat 27 dikatakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Gideon masih punya rasa takut teman-teman kalau ketahuan sama keluarganya. Maka dari itu dia melakukannya malam hari dan dengan membawa 10 orang lagi buat bantuin dia. Sama halnya kayak kita teman-teman, kalau Tuhan panggil kita buat melakukan sesuatu, mungkin awalnya kita nggak yakin ya, ini benar bukan sih panggilan Tuhan? Keadaan pun nggak otomatis berubah drastis gitu, langsung jadi mudah saat kita berusaha menjawab panggilan Tuhan. Tapi kita yakin, kita beriman, saat Tuhan udah panggil kita, Tuhan juga yang akan menyertai kita sampai akhir. Saat ini, Tuhan panggil kita untuk kuliah di suatu kampus. Kita tahu Tuhan tempatkan kita di kampus tersebut untuk maksud tertentu. Mungkin kondisinya nggak mudah, bayar kuliah selalu mepet dan sampai harus kerja part-time sambil belajar. Rasanya mungkin capek, ada keraguan, apakah ini adalah jurusan yang tepat buat saya? Salah jurusan nggak ya? Mungkin awalnya kita nggak tahu, kita ragu. Tapi percayalah teman-teman, kalau Tuhan sudah tempatkan kita di jurusan tertentu, di kampus tertentu, berimanlah kalau Tuhan punya tujuan buat kamu dan Tuhan sendiri yang akan bawa kamu lulus tepat pada waktunya, Tuhan juga yang akan cukupkan semua kebutuhan kamu. Iman memampukan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dari iman Gideon adalah dengan iman Gideon taat. Gideon akhirnya mengumpulkan pasukan untuk berperang melawan orang Midian. Tapi coba kita lihat, Tuhan berfirman pada Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Nah, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 2-3, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Kemudian Tuhan bilang, masih kebanyakan. Sampai akhirnya di dalam ayat 4-6, tersisa hanya tinggal 300 orang dari 32.000 orang. Dan di ayat yang ke-7 Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Wow teman-teman, kita sama-sama tahu kalau Gideon ini bukan seorang yang biasa berperang. Kerjaan dia di awal hanya mengirik gandum. Dia bukan seorang politikus yang bisa menginisiasi untuk berdamai dengan orang Midian. Tapi kita lihat respon Gideon. Saat Tuhan bilang pasukannya kebanyakan dan minta dikurangi dari 32.000 jadi 10.000, ya oke lah, Gideon nurut, Gideon taat. Masih cukup oke lah ya 10.000 meski mungkin harus extra effort dan kerja keras banget. Tapi lihat lagi, Tuhan kurangin lagi sampai 300. Wah, nggak salah. Kalau Gideon itu saya tentu akan mempertanyakan, Tuhan nggak salah nih, jangan bercanda dong Tuhan. Tapi lihat teman-teman apa yang Gideon lakukan, dia taat. Dia tahu, dia percaya orang ini Tuhan yang suruh kok, pasti Tuhan juga yang tanggung jawab.
Walaupun sepertinya dalam hati mungkin dia ketar-ketir kali ya, beneran gak nih cuma 300 pasukan bisa menang. Nah, iman membuat Gideon bisa taat sama perintahnya Tuhan. Yang mungkin kelihatannya nggak masuk akal teman-teman. Di luar nalar banget dan nggak mungkin banget, mustahil. Tapi karena iman, Gideon bisa taat. Imannya mengalahkan ketakutan. Faith dan fear tidak bisa berada pada satu tempat yang sama. Antara ketakutan mengalahkan iman atau iman yang mengalahkan ketakutan. Coba cek kondisi kita saat ini. Kalau kita masih tidak taat sama perintah Tuhan, berarti bisa jadi kita sedang dikuasai oleh rasa takut sehingga mematikan iman kita kepada Tuhan. Perintah Tuhan bilang untuk memberikan perpuluhan, tapi kita rasanya sulit untuk taat. Coba cek, kita percaya nggak kalau dengan uang yang pas-pasan Tuhan bisa cukupkan, bahkan memberkati kita dengan limpah. Kalau kita beriman, kita pasti taat. Kalau takut, ya sebaliknya, kita bisa jadi nggak taat sama perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan bilang, jangan khawatir akan hari esok. Tapi hari ini kita masih suka takut. Bahkan kita masih suka overthink untuk masa depan kita. Coba dicek, apa kita sudah benar-benar beriman kalau Tuhan yang pegang masa depan kita atau tidak. Iman yang membuat Gideon bisa taat pada kehendak Tuhan. Nah, yang selanjutnya teman-teman. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari iman Gideon? Dengan iman, Gideon bertindak. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 8 kita bisa lihat Gideon bertindak untuk melawan orang Midian. Kalau kita baca kisah Gideon ini, Tuhan tidak serta-merta memberitahu Gideon step by step dengan detail yang harus dia lakukan. Setelah Tuhan memberi perintah dan tanda untuk meneguhkan iman Gideon, dia bertindak menggunakan akalnya dan tentu saja dengan hikmat dari Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan tidak selalu berbicara kepada kita detail setiap hari apa yang harus kita lakukan. Tuhan gak selalu kasih resep lengkap dan detail dari apa yang harus kita lakukan. Kadang Tuhan mengizinkan kita untuk bertindak melalui pilihan-pilihan yang ada. Yakobus 2 ayat 17 mengajarkan pada kita, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Gideon pun selain beriman, dia bertindak. Dia melangkah dan tidak hanya diam terus-menerus menunggu. Kita lihat, iman yang membuat Gideon berani untuk bertindak. Dia percaya, at the end, Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Israel melalui dia. Itu yang membuatnya berani dan bertindak. Lanjut, di Hakim-Hakim 7 ayat 16 tertulis demikian. Sesudah itu, dibaginyalah ke-300 orang itu di dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Gideon bukan orang yang biasa berperang. Gideon bukan orang yang bisa membuat strategi sedemikian rupa untuk mengalahkan orang Midian. Menurut saya pribadi, ini hal yang cukup keren dari seorang Gideon. Dari tindakan Gideon ini, saya bisa lihat Tuhan gak sembarangan pilih orang untuk menggenapi panggilannya. Tapi saat Tuhan udah panggil orang untuk menggenapi panggilannya, Tuhan juga udah tahu kalau orang itu mampu karena tentu saja Tuhan yang sudah mempersiapkan dirinya. Bisa saja kalau Gideon tidak taat dan menolak panggilan Tuhan, dia nggak akan tahu kalau ternyata dirinya bisa membuat strategi untuk perang. Panggilan Tuhan memang membuat kita keluar dari zona nyaman. Tapi tentunya untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan kita yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu kalau kita punya kemampuan tersebut. Hari ini mungkin kita sedang di luar zona nyaman kita. Tapi percayalah teman-teman, dengan ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang memperbesar kapasitas setiap kita untuk memenuhi panggilannya. Teman-teman, dari kisah Gideon ini, kita mempelajari suatu hal yang luar biasa tentang iman yang dimiliki Gideon. Iman membuat kita dapat menjawab panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Iman membuat kita taat. Iman juga membuat kita dapat bertindak. Di tengah kondisi apapun kita saat ini, mungkin rasanya saat ini kita lagi takut. Kita bahkan gak tahu apa yang harus kita lakukan di tahun ini. Tapi percayalah, kalau Tuhan selalu punya tujuan spesifik untuk hidup kita, dan Tuhan mau kita menggenapi tujuan tersebut yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang sudah dibagikan. Terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami semua untuk memiliki iman yang bertumbuh. Ajari kami Tuhan supaya semakin hari kami bisa menumbuhkan iman sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ketika kami takut, ajari kami Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa yang menyertai kami sehingga tidak ada rasa takut di dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu mau berdoa memberkati setiap teman-teman yang mengikuti ibadah online ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan keluarga-Mu, dan ada kasih mesra yang Tuhan curahkan di dalam keluarga-Mu. Tuhan yang melindungi-Mu dengan hikmat-Nya yang tak terbatas, sehingga apapun yang Kau kerjakan di dalam perkuliahan ataupun pekerjaan, dibuat Tuhan berhasil sesuai dengan kehendak-Nya. Terimalah damai sejahtera dan sukacita yang daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan konseling dan doa lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di bawah ini. Para konselor yang ada dengan senang akan membantu teman-teman sekalian. Tuhan memberkati.